Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai gerak vertikal. Bagian yang pertama dengan pokok bahasan 1, gerak vertikal ke bawah. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke atas. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Gerak vertikal. Gerak vertikal itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB dengan percepatan tetap yang percepatannya besarnya sama dengan percepatan gravitasi atau biasa dilambangkan dengan G. Nah, apa itu percepatan gravitasi? Nah, percepatan gravitasi adalah percepatan pada benda yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda. Sebagai contoh, misalkan gaya tarik-menarik antara suatu benda dengan bumi. Maka gaya gravitasinya dinamakan dengan gaya gravitasi bumi. Besarnya percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasa dibulatkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dalam gerak vertikal, besarnya percepatan itu tidak dilambangkan dengan A, tapi dilambangkan dengan G, yang besarnya itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasa dibulatkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, gerak vertikal itu terdiri dari gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke bawah atau gerak vertikal yang arahnya ke bawah adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau biasa ditulis GLBB dipercepat. Nah, dengan percepatan yang dilambangkan dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Mengapa gerak vertikal ke bawah ini dipercepat? Hal ini disebabkan karena arah dari percepatan yang diakibatkan oleh gaya gravitasi, arahnya itu searah dengan perpindahan benda. Jadi pada saat benda itu bergerak vertikal ke bawah, arahnya ke bawah. Nah, arah percepatannya juga itu sama, arahnya itu ke bawah, sehingga benda tersebut itu dipercepat. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas atau gerak vertikal yang arahnya ke atas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau biasa dinamakan dengan GLBB diperlambat. Nah, dengan percepatan G sama dengan min 9,8 meter per sekon kuadrat atau dengan perlambatan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini G-nya itu bernilai min. Nah, hal ini disebabkan arah gerak benda arahnya itu ke atas, sedangkan percepatan gravitasi itu arahnya itu ke bawah. Jadi antara arah gerak benda dengan arah percepatan gravitasi ini berlawanan. Nah, sehingga benda tersebut gerakannya itu diperlambat. Oke, mari kita bahas rumus-rumus dari gerak vertikal. Yang pertama yaitu gerak vertikal ke bawah. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa gerak vertikal ke bawah itu merupakan contoh dari GLBB dipercepat dengan percepatan G sama dengan 9,8 meter per sekon atau biasa dibulatkan 10 meter per sekon. Kemudian, nah, mengapa gerak vertikal ke bawah ini merupakan contoh daripada GLBB dipercepat? Nah, hal ini disebabkan karena arah kecepatan atau arah perpindahan dari benda ini searah dengan percepatan gravitasi.
Ya, percepatan gravitasi ini diakibatkan oleh gaya tarik dari bumi jika benda tersebut itu berada di bumi. Jadi bumi ini menarik yang arahnya itu ke bawah, sehingga benda tersebut gerakannya itu semakin bawah itu semakin cepat. Kemudian persamaan atau rumus pada gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk persamaan atau rumus gerak vertikal ke bawah ini sama dengan rumus GLBB dipercepat. Hanya ada perubahan lambang saja, seperti S ini diganti dengan H dan percepatan itu diganti dengan G. Jadi rumus yang pertama Pt sama dengan P0 plus G kali T. Kemudian H. Nah, H ini kalau pada gerak mendatar itu lambangnya adalah S. Nah, H sama dengan P0 kali T plus setengah GT dikuadratkan. Kemudian yang ketiga, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Atau keterangannya, Pt-nya, nah ini Pt, ini kecepatan di titik B. Nah, Pt sama dengan kecepatan setelah T sekon, atau dinamakan juga dengan kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Kemudian T adalah lamanya perubahan kecepatan. Jadi T itu sama juga dengan waktu. Misalkan dari A ke titik B, atau lamanya perubahan kecepatan. Kemudian P0 adalah kecepatan saat T sama dengan 0, atau dinamakan juga dengan kecepatan awal. Nah, satuannya di sini meter per sekon. Jadi benda ini didorong sehingga memiliki kecepatan awal. Kemudian G adalah percepatan atau perlambatan gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalau di sini karena arah daripada G searah dengan arah kecepatan, maka G ini dinamakan dengan percepatan gravitasi. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya di sini perpindahan atau ketinggian yang ditempuh benda. Nah, untuk ketinggian ini titik acuannya itu dari atas, jadi bukan dari bawah. Jadi H ini sama dengan perpindahan benda, itu dari A ke B. Ketinggian yang ditempuhnya itu adalah dari A ke B, atau dinamakan juga dengan HB. Nah, kalau misalnya sampai sini, nah ketinggian yang ditempuh itu sama dengan HC. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini merupakan contoh dari GLBB diperlambat dengan percepatan G sama dengan min 9,8 meter per sekon kuadrat, atau dengan perlambatan G sama dengan 9,8 meter per sekon. Jadi kalau kita mengatakan percepatan, nah di sini nilainya itu harus negatif. Nah, tapi kalau mengatakan perlambatan nilainya itu positif untuk gerak vertikal ke atas. Jadi mengapa nilai G ini negatif ya? Hal ini disebabkan karena perpindahan benda arahnya itu ke atas, atau arah kecepatannya itu ke atas. Sedangkan percepatan gravitasinya arahnya itu ke bawah, sehingga nilai dari G-nya itu bertanda negatif. Nah, karena benda ini dipercepat ke bawah, maka gerakannya itu semakin ke atas itu semakin lambat, dan di titik paling tinggi atau di ketinggian maksimum kecepatan benda itu sama dengan 0, atau benda tersebut itu berhenti sesaat, kemudian nanti akan turun lagi. Nah, waktu turun nanti GLBB dipercepat. Kemudian berikutnya persamaan atau rumus pada gerak vertikal ke atas. Rumus gerak vertikal ke atas ini sama dengan rumus GLBB diperlambat. Hanya sama seperti pada gerak vertikal ke bawah, hanya ada perubahan lambang besaran, di mana perpindahan itu dilambangkan dengan H, kemudian percepatan itu dilambangkan dengan G. Nah, rumus yang pertama yaitu Pt sama dengan P0 min Pt. Nah, karena tadi G-nya itu bernilai negatif. Kemudian untuk perpindahannya, H sama dengan P0 kali T min setengah GT dikuadratkan. Kemudian yang ketiga, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Nah, keterangannya Pt itu adalah kecepatan setelah T sekon atau kecepatan akhir. Nah, satuannya meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan saat
di titik B, kemudian ini adalah kecepatan saat di titik C. Kemudian T adalah lamanya perubahan kecepatan. Nah, waktu bola ini naik ke atas, nah, terjadi perubahan kecepatan. Nah, lamanya perubahan kecepatan tersebut itu dilambangkan dengan T. Tentu di sini kecepatannya itu menjadi lebih kecil karena GLBB diperlambat. Kemudian P0 adalah kecepatan saat T sama dengan 0 atau kecepatan mula atau kecepatan awal. Kemudian G adalah percepatan atau perlambatan gravitasi. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian yang ditempuh benda. Nah, satuannya meter. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, acuannya itu adalah dari bawah. Nah, jadi ketinggiannya ini dari sini ke sini atau dari A ke B. Oke, itu mengenai rumus-rumus atau persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas. Kemudian berikutnya ada beberapa catatan pada gerak vertikal. Nah, yang pertama, pada rumus di atas menganggap bahwa pada benda tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Misalkan gaya gesekan antara benda dengan udara, tiupan angin, gaya apung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, gaya yang bekerja pada benda hanya gaya gravitasi atau sama dengan berat benda. Kemudian yang ketiga, akibat dari anggapan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda selain gaya gravitasi, maka massa, bentuk, dan ukuran benda tidak berpengaruh pada kecepatan akhir benda. Oke, sampai sini saya terangkan dulu mengenai catatan ini. Nah, yang pertama, pada saat benda ini bergerak vertikal ke atas maupun bergerak vertikal ke bawah, nah di sini tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda selain gaya gravitasi. Nah, gaya luar bisa berupa gaya gesekan atau bisa juga gaya tiupan angin maupun gaya apung, atau mungkin ada gaya-gaya yang lainnya yang mempengaruhi gerak vertikal benda. Kemudian mengenai catatan yang ketiga, karena pada benda ini tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda selain gaya gravitasi, nah benda yang masanya besar maupun masanya kecil di sini tidak berpengaruh pada kecepatan akhir. Yang penting kecepatan awalnya itu sama. Kemudian bentuk bendanya, mau benda tersebut berbentuk bulat seperti bola ini, mau kotak, mau segitiga, atau mau berbentuk bidang, nah itu juga tidak berpengaruh. Kemudian ukuran benda di sini mau besar mau kecil, nah tidak berpengaruh pada kecepatan akhir benda. Dengan syarat tadi tidak ada gaya gesekan antara benda dengan udara, kemudian tidak ada tiupan angin, kemudian tidak ada gaya apung atau gaya-gaya luar lainnya. Kemudian catatan yang keempat, nah pada gerak vertikal ke atas, di titik ketinggian maksimum, benda berhenti sesaat atau PT sama dengan 0. Jadi benda bergerak dari bawah ke atas, semakin lama kecepatannya itu semakin berkurang, dan di titik tertinggi, ini kecepatannya itu sama dengan 0. Kemudian benda tersebut itu akan jatuh atau akan bergerak vertikal ke bawah. Kemudian catatan yang kelima, waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu sama dengan waktu dari ketinggian maksimum ke titik semula. Jadi waktu yang dibutuhkan dari bawah sampai ke ketinggian maksimum, nah ini waktunya sama dengan waktu dari ketinggian maksimum sampai ke bawah kembali atau ke titik semula. Kemudian ini tambahan satu lagi, nah pada ketinggian yang sama, besar kecepatannya ya, ke atas dengan ke bawah itu besarnya sama. Oke, itu beberapa catatan pada gerak vertikal. Kemudian untuk lebih memahami materi gerak vertikal, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Sebuah benda
dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, di mana percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadratkan. Berapakah? A. Ketinggian benda tersebut saat kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Kemudian B. Berapakah ketinggian maksimum benda? Kemudian C. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Oke. Nah, dari soal itu diketahui P0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Jadi ini kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan HB atau ketinggian benda tersebut saat kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Misalkan di titik B, nah kecepatannya itu tinggal 5 meter per sekon, atau kita namakan dengan PTB. Kemudian yang B-nya, nah yang ditanyakan adalah berapakah ketinggian maksimum benda. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, untuk menjawab yang A, menggunakan rumus yang mana ya? Nah, rumus yang digunakan adalah PT sama dengan P0 min 2GH. Mengapa menggunakan rumus ini? Nah, kita lihat dari diketahui dan ditanyakannya. Nah, yang diketahuinya di sini ada P0, ada G, kemudian ada H, kemudian ada PT. Nah, cari rumus yang ada 4 variabel ini. Nah, rumus tersebut adalah PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Nah, mengapa ini min? Karena ini merupakan GLBB diperlambat. Oke, tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya. Jadi kecepatan benda pada saat di sini itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian G-nya 10. Nah, yang ditanyakan berapakah ketinggian di titik B ini. Tinggal menghitung saja. 5 dikuadratkan sama dengan 25. 20 dikuadratkan sama dengan 400. 2 kali 10 sama 20 kali HB. Kemudian ini dipindah ruaskan ke sini. Di 20 HB sama dengan 400. Nah, yang 25-nya ini dipindah ruaskan ke sini jadi negatif. Jadi 20 HB sama dengan 400 dikurangi 25 sama dengan 375. Jadi HB sama dengan 375 dibagi dengan 20 dan hasilnya adalah 18,75 meter. Nah, ini adalah jawaban yang A. Kemudian berikutnya jawaban yang B. Ketinggian maksimum benda. Pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, nah di sini kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Nah, rumus yang digunakan itu sama. Nah, hanya bedanya di sini kecepatannya itu di titik C atau di titik ketinggian maksimum, di mana kecepatannya itu sama dengan 0. P0-nya tetap 20 meter per sekon, kemudian G-nya 10. Tinggal menghitung saja. 0 dikuadratkan sama dengan 0, 20 dikuadratkan sama dengan 400, 2 kali 10 sama dengan 20 kali H mak. Kemudian dipindah ruaskan menjadi positif 20 H mak ya, sama dengan 400. Jadi H mak sama dengan 400 dibagi 20 sama dengan 20. Nah, ini adalah jawaban yang B. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, tadi pada saat benda mencapai ketinggian maksimum itu PTC-nya sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus yang pertama ini ya. PTC sama dengan P0 min GT. Nah, T-nya di sini T untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kalau T-nya itu untuk mencapai tinggi maksimum, maka kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. P0-nya 20, kemudian G-nya 10 kali T H maksimum. Kemudian ini dipindah ruaskan menjadi positif, jadi 10 TH maksimum itu sama dengan 20. Jadi TH maksimum sama dengan 20 dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2 detik. Nah, ini adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dari benda yang bergerak vertikal ke atas. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Nah, sebuah benda dilempar ke bawah
dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukanlah A. Kecepatan benda setelah 5 sekon. B. Jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon. Kemudian C. Jarak tempuh benda saat kecepatan benda 20 meter per sekon. Nah, di sini G-nya besarnya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, dari soal itu diketahui, nah, kecepatan awal benda, nah, jadi benda ini dilemparkan ya ke bawah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan benda setelah 5 sekon. Kemudian yang B, jarak tempuh benda setelah 5 sekon. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah H-nya. Kemudian jarak tempuh benda saat kecepatan benda sama dengan 20 meter per sekon, atau PT-nya sama dengan 20 meter per sekon. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, untuk menjawab yang A menggunakan rumus yang mana? Nah, kita lihat seperti biasa. Nah, yang diketahuinya itu P0, G. Nah, yang ditanyakannya PT. Kemudian waktunya juga di sini ada, yaitu 5 sekon. Jadi ada T-nya. Nah, rumus yang ada ke 4 variabel tersebut, yaitu PT, P0, G, dan T adalah rumus PT sama dengan P0 plus GT. Nah, di sini plus karena merupakan GLBB dipercepat atau merupakan gerak vertikal ke bawah. Nah, P0-nya sama dengan 10 meter per sekon, G-nya 10, dan waktunya 5 sekon. Tinggal menghitung saja. 10 kali 5 sama dengan 50. 50 tambah 10 sama dengan 60. Jadi kecepatan benda setelah 5 sekon, kecepatannya adalah 60 meter per sekon. Kemudian yang B, nah, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Misalkan tadi PT ini berada di titik C, nah berarti jaraknya kita namakan dengan HC. Nah, jawaban yang B, nah, jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon, nah, kita menggunakan rumus H sama dengan P0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, keempat variabel ini ada di sini. Jadi P0, G, H, dan T. Jadi dirumuskan H sama dengan P0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, tinggal masukkan nilainya. P0-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 5, G-nya sama dengan 10, dan T-nya tadi sama dengan 5 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja. 10 kali 5 sama dengan 50. Kemudian 5-nya ini dikuadratkan. 5 kuadrat sama dengan 25. Setengah kali 10 sama dengan 5. 5 kali 25 sama dengan 125. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut, nah, misalkan kita namakan saja HC ini ya. Nah, jaraknya adalah 175 meter. Kemudian yang C, nah, yang ditanyakan juga H-nya, tapi pada saat kecepatan benda 20 meter per sekon. Karena dari jawaban A, PT-nya di sini 60 meter, ya, misalkan di sini, dan yang 20 meter per sekon, misalkan berada di sini. Jadi yang ditanyakannya berarti di sini HB-nya. Oke, kita langsung jawab saja untuk bagian yang B. Nah, jarak yang tempuh benda saat kecepatan benda 20 meter per sekon. Jadi kita gunakan rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali G kali A. PT-nya sama dengan 20. Ini dari sini. P0-nya 10, G-nya 10. Nah, yang ditanyakan H-nya. Tinggal menghitung saja. 20 dikuadratkan sama dengan 400. 10 dikuadratkan sama dengan 10. 2 kali 10 sama dengan 20 dikalikan dengan H, jadi 20H. Kemudian ini dipindah ruaskan ke sini menjadi negatif ya. Jadi 400 dikurangi
100 sama dengan 300 sama dengan 20H. Maka H sama dengan 300 dibagi 20. Tinggal dicoret saja ini ya. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda pada saat kecepatannya itu 20 meter per sekon adalah 15 meter. Kemudian berikutnya soal nomor 3. Benda A dilemparkan vertikal ke bawah dari ketinggian 100 meter dari tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Pada saat yang bersamaan, benda B dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dari tanah tepat segaris dengan benda A. Tentukan A. Kapan kedua benda itu bertemu atau bertumbukan ya? Karena tadi di sini dikatakan tepat segaris. Kemudian B, ketinggian dari tanah kedua benda saat benda tersebut itu bertemu atau bertumbukan. Nah, soal ini kalau digambarkan adalah seperti ini. Nah, dari soal itu diketahui ketinggian benda A adalah 100 meter. Kemudian kecepatan awal dari benda A adalah 10 meter per sekon. Kemudian kecepatan awal benda B adalah 40 meter per sekon. Dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah kapan kedua benda itu bertemu. Nah, misalkan benda tersebut tuh bertemunya di sini. Nah, waktu yang diperlukan dari bawah sampai ke atas adalah T. Nah, T-nya di sini adalah waktu yang diperlukan oleh benda B sampai bertemu, kita namakan dengan TB. Kemudian yang B, ketinggian dari tanah kedua benda itu bertemu. Jadi kita bisa mencari jarak yang ditempuh oleh benda B ini sampai ke sini, atau kita namakan dengan HB. Oke, kita jawab yang pertama dulu, yaitu yang A, yaitu kapan kedua benda tersebut itu bertemu. Nah, yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa benda A dan benda B ini bergeraknya itu secara bersamaan. Nah, di sini dikatakan pada saat bersamaan benda B itu dilempar vertikal ke atas. Jadi, waktu benda B sampai bertemu ke sini dengan waktu benda A sampai bertemu di sini itu besarnya sama. Jadi sini TA sama dengan TB. Kemudian H ini adalah ketinggian benda A, itu besarnya sama dengan jarak yang ditempuh benda A sampai bertemu ditambah dengan jarak yang ditempuh benda B sampai dengan bertemu. Atau dituliskan H itu sama dengan HA ditambah HB. Perhatikan, ini HA dan ini adalah HB. Nah, dari keterangan ini untuk mencari waktu kita gunakan persamaan perpindahan benda A terlebih dahulu, di mana benda A itu bergerak vertikal ke bawah. Nah, kita gunakan rumus H sama dengan Pi0 kali T plus setengah GT dikuadratkan. Di sini HA sama dengan Pi0-nya tadi 10. Nah, TA-nya belum diketahui, ditambah setengah, G-nya 10 dikalikan dengan TA dikuadratkan. Jadi HA sama dengan 10 TA, kemudian ditambah setengah kali 10 sama dengan 5 kali TA dikuadratkan. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah TB, di mana TA itu sama juga dengan TB. Nah, TA-nya kita ganti dengan TB. Nah, yang ini juga kita ganti dengan TB. Dan ini kita namakan dengan persamaan yang pertama. Kemudian berikutnya, perpindahan benda B. Nah, di mana benda B ini bergerak vertikal ke atas. Nah, rumus perpindahannya sama dengan perpindahan A, hanya di sini untuk benda B. Jadi HB sama dengan Pi0B kali TB min setengah GT dikuadratkan. Ingat, untuk gerak vertikal ke atas,
merupakan GLBB diperlambat. Kecepatan awal benda B sama dengan 40, kemudian G-nya sama dengan 10. Nah, tinggal dikalikan saja di sini. 40 kali TB sama dengan 40 TB, setengah kali 10 kali TB dikuadratkan sama dengan 5 TB dikuadratkan. Dan ini kita namakan dengan persamaan yang kedua. Kemudian, nah dari ketentuan tadi bahwa H ini sama dengan HA ditambah dengan HB. Nah, HA-nya itu sama dengan 10 TB plus 5 TB. Kemudian HB-nya ini 40 TB dikurangi dengan 5 TB dikuadratkan. Nah, 5 TB kuadratnya ini bisa dicoret. Ini plus, ini min. Sehingga menjadi 10 TB ditambah 40 TB sama dengan 50 TB. Sama dengan H-nya ini nilainya besarnya adalah 100. Jadi TB sama dengan 100 dibagi dengan 50 sama dengan 2 detik. Jadi benda A dan benda B ini saling bertemu atau saling bertabrakan setelah keduanya bergerak selama 2 detik. Karena ingat tadi bahwa TA itu sama dengan TB karena kedua benda ini mulai bergeraknya itu bersama-sama. Kemudian berikutnya yang B, nah yang ditanyakan adalah ketinggian dari tanah. Kedua benda itu bertemu. Nah, kita cari aja besarnya HB. Nah, kita gunakan dari persamaan ini, di mana besarnya HB itu sama dengan 40 TB min 5 TB dikuadratkan. Nah, di mana TB-nya itu sama dengan 2 detik. Jadi 40 kali 2 dikurangi dengan 5, 2 dikuadratkan. 40 kali 2 sama dengan 80, 2 dikuadratkan sama dengan 4, kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi besarnya HB itu sama dengan 80 dikurangi 20, sama dengan 60 meter. Jadi kedua benda ini bertemu atau bertumbukan pada ketinggian 60 meter. Atau kalau benda A ini sudah bergerak 40 meter. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Kemudian berikutnya soal nomor 4. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Agar bola kembali ke tempat asal pelemparan dalam waktu 6 sekon, bola harus memiliki kecepatan awal titik-titik. Nah, dari soal kalau digambarkan itu seperti ini. Oke, dari soal itu diketahui waktu dari A ke C atau ke ketinggian maksimum, kemudian bola tersebut itu jatuh lagi dan kembali lagi ke A. Nah, ini memerlukan waktu 6 sekon. Ini artinya waktu yang dibutuhkan oleh bola dari bawah sampai ke ketinggian maksimum adalah setengah dari waktu bola dari A ke C, dari C ke A. Ingat bahwa waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu sama dengan waktu dari ketinggian maksimum ke titik semula. Jadi di sini TAC-nya itu sama dengan 3 sekon atau 3 detik. Nah, TAC ini adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, yang ditanyakan berapakah kecepatan awalnya. Kemudian dalam soal ini tidak ada G. Nah, kalau tidak ada G, kita tetapkan saja besarnya G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita langsung jawab saja. Kita gunakan rumus Pt sama dengan P0 min GT. Nah, Pt-nya ini sama dengan 0. Karena di sini T-nya itu adalah T untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang besarnya adalah 3 detik. Kemudian G-nya adalah 10. 10 kali 3 sama dengan 30. Kemudian 30 ini tinggal dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif. Jadi P0 sama dengan 30 meter per sekon. Nah, itu besarnya kecepatan awal. Nah, jika benda tersebut dilemparkan vertikal ke atas
kemudian sampai ketinggian maksimum, dan balik lagi ke bawah yang memerlukan waktu 6 sekon. Kemudian berikutnya soal nomor 5. Pada waktu bersamaan, dua buah bola dilempar ke atas, masing-masing dengan kelajuan P1 sama dengan 10 meter per sekon, atau ini sama dengan kecepatan awal bola yang pertama, dan P2 sama dengan 20 meter per sekon, atau ini adalah kecepatan awal bola yang kedua. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak antara kedua bola pada saat bola satu mencapai titik tertinggi adalah titik-titik. Soal ini kalau digambarkan adalah seperti ini. Diketahui kecepatan awal benda ke satu ini 10 meter per sekon, kemudian kecepatan awal bola kedua adalah 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara kedua bola pada saat bola ke satu mencapai titik tertinggi. Jadi yang ditanyakan itu adalah ini, yaitu pada saat bola ke satu mencapai titik tertinggi dan bola kedua mencapai ketinggian H2. Jarak antara bola ke satu ke bola kedua kita namakan dengan delta H, di mana nanti delta H ini sama dengan H2 dikurangi dengan H1. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, langkah yang pertamanya yaitu cari dulu waktu untuk mencapai tinggi maksimum benda ke satu. Jadi berapakah waktu benda ke satu mencapai tinggi maksimum? Tinggal menggunakan rumus Pt sama dengan P0 min Gt. Nah, Pt satunya ini adalah kecepatan bola ke satu pada saat mencapai ketinggian maksimum yang besarnya 0, kemudian P0 nya ini adalah kecepatan awal bola ke satu yang besarnya adalah 10, kemudian G nya 10 dikalikan dengan waktu bola ke satu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, ini tinggal dipindah ruaskan saja ke sini menjadi positif, jadi 10 T1 maksimum itu sama dengan 10. Jadi T1 maksimumnya sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 sekon. Jadi waktu yang diperlukan oleh bola ke satu sampai ke ketinggian maksimum adalah 1 sekon. Nah, sedangkan untuk bola kedua ini mencapai H2 setelah bola kedua ini bergerak 1 sekon. Nah, kemudian selanjutnya sekarang tinggal mencari berapa tinggi H1 dan berapa tinggi H2-nya. Nah, untuk mencari tinggi maksimum benda ke satu ini menggunakan rumus H sama dengan P0 kali T min setengah GT dikuadratkan. H-nya di sini H maksimum ya, H1 maksimum ini itu sama dengan P0 kali T. Nah, T-nya itu tadi besarnya itu adalah 1 detik. P0-nya sama dengan 10 min setengah G nya 10. Nah, T1 maksimumnya tadi sudah didapat, besarnya itu adalah 1 detik dikuadratkan. Tinggal mengalihkan saja, 10 kali 1 sama dengan 10, setengah kali 10 sama dengan 5, 5 dikalikan dengan 1 dikuadratkan sama dengan 5. Jadi ketinggian maksimum bola pertama adalah 5 meter. Kemudian sekarang mencari ketinggian bola yang kedua setelah bergerak tadi 1 detik. Nah, H2 itu sama dengan P02 kali T1 maksimum ya, jadi menggunakan waktunya itu yang dari sini ke sini, karena dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini waktunya, karena kedua bola ini tadi bergerak bersama-sama dalam waktu yang sama. Dikurangi setengah G, nah T-nya adalah T1 maksimum dikuadratkan. Kecepatan awalnya sama dengan 20, T1 maksimumnya tadi 1 detik, dikurangi setengah, nah G-nya sama dengan 10, kemudian T1-nya sama dengan 1 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja, 20 kali 1 sama dengan 20, kemudian setengah, kali 10 sama dengan 5, 5 kali 1 dikuadratkan sama dengan 5. 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter.
Jadi saat benda ke-1 mencapai tinggi maksimum, nah benda yang kedua, ini karena kecepatannya lebih besar, mencapai ketinggian 15 meter. Jadi jarak antara benda ke-1 dan benda kedua, atau dilambangkan dengan delta H, ya, atau delta H sama dengan H2 dikurangi dengan H1. Nah, H2-nya tadi dari sini ke sini 15, kemudian H1-nya adalah 5. Maka delta H-nya sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10 meter. Nah, itu jawaban soal nomor 5. Oke, video pembelajaran gerak vertikal bagian yang pertama selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan secara gratis channel Asaf Hidayat dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.